warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Oke, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai psikologi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Anjani dari Pasien 6 selaku moderator dan pemateri. Di samping saya ada Dea, absen 15 dan di samping lagi ada absen 29. Begitu poin-poin yang akan kami sampaikan, yang pertama ialah definisi, kedua tujuan, tiga manfaat, keempat yang kiri, kelima struktur, keenam jenis, dan ketujuh baik kedewasaan, dan kedelapan ialah contoh teks biografi. Oke, sebelum itu teman-teman tahu nggak apa itu teks biografi? Tahu. Jadi teks biografi ini adalah sebuah teks yang ditulis oleh penulis mengenai tentang peristiwa penting seorang tokoh. Itu aja sih. Oke, tepat. Jadi itu akan saya sampaikan secara rinci terlebih dahulu. Nah, biografi ini berasal dari bahasa Yunani, yakni terdiri dari kata bios dan grafien. Nah, kata bios ini memiliki arti hidup, dan grafien ini adalah memiliki arti menulis, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya teks biografi ini memuat mengenai riwayat yang berisi mengenai prestasi istimewa yang dimiliki oleh seseorang. Pada dasarnya teks biografi ini adalah cerita yang berisikan mengenai suatu tokoh yang ditulis oleh orang lain dengan tujuan agar dapat menjadikan teladan bagi banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi ditulis mengenai kehidupan seorang tokoh mulai dari masalah yang dihadapinya, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang telah dicapainya. Oke, selanjutnya tujuan teks biografi yang akan disampaikan oleh Najwa. Untuk tujuan teks biografi yaitu untuk menceritakan kehidupan seseorang, mulai dari latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, dan berbagai identitas lainnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dari teks biografi. Yang pertama yaitu bisa mengenal tokoh lebih dekat. Setelah kita membaca teks biografi, kita bisa lebih mengenal tokoh tersebut. Lalu yang kedua ada belajar tentang keteladanan. Dari teks biografi yang telah kita baca, kita bisa mengambil inspirasi dari tokoh tersebut. Lalu yang ketiga yaitu membangun sebuah motivasi. Di dalam sebuah teks biografi kita bisa mengambil motivasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah memahami keputusan tokoh dalam biografi. Dan yang kelima berpikir analisis. Oke. Selanjutnya mengenai ciri-ciri teks biografi. Nah, ciri-ciri teks biografi yang pertama adalah teks biografi harus memiliki isi yang membahas mengenai fakta-fakta pengalaman hidup seorang tokoh yang ditulis. Oleh karena itu, dalam kasus menulis teks biografi, penulis harus melakukan riset yang mendalam seperti cek fakta, sehingga informasi yang didapat itu lebih akurat dan tidak mengandung fitnah atau informasi yang tidak valid. Lalu, isi mengenai tokoh juga harus ditulis dengan hati-hati, dikarenakan menyangkut pautan dengan kehidupan seorang tokoh terkenal yang mungkin bisa menjadi panutan bagi kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya ialah bentuk penyajian dari teks biografi yang berupa narasi atau disampaikan secara bercerita. Dengan penyajian seperti ini yang membuat teks biografi menjadi lebih menarik untuk dibaca. Selanjutnya ialah bercerita mengenai peristiwa penting yang sebelumnya telah dihadapi oleh seorang tokoh. Dan ciri yang ini memiliki tujuan agar orang-orang memiliki
orang-orang mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentu saja menjadikan tokoh tersebut sebagai teladan yang baik. Oke, selanjutnya mengenai struktur teks biografi yang akan disampaikan oleh kita. Jadi dalam struktur teks biografi terdapat 3 struktur, yaitu orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Untuk pengertian dari orientasi sendiri, orientasi ini berisi tentang identitas tokoh. Identitas tokoh tersebut ini meliputi nama tokoh, lalu latar belakang tokoh, tempat tanggal lahir, rumahnya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu peristiwa penting. Di dalam peristiwa penting ini itu disebutkan masalah atau peristiwa yang telah dialami oleh tokoh tersebut dan diceritakan secara urut. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi ini berisi kesimpulan. Jadi yang dimaksud kesimpulan ini adalah penulis menceritakan kembali tanggapan tanggapan cerita yang telah dituliskan oleh penulis tersebut dan bersifat opsional, bisa ditiadakan juga. Selanjutnya mengenai jenis teks biografi yang akan disampaikan oleh Kia. Jadi yang pertama, jenis teks biografi berdasarkan sisi penulisnya. Jadi ada autobiografi. Nah, autobiografi ini ada dua kan, ada autobiografi sama biografi. Nah, perbedaan dari kedua teks ini adalah kalau autobiografi itu biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, sedangkan biografi menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, biasanya autobiografi itu dijadikan dalam bentuk buku, sedangkan biografi bisa sendiri kan biasanya dalam bentuk lembaran atau kadang ditunjukkan di media massa, di media visual gitu. Nah, kemudian autobiografi biasanya ditulis oleh si penulisnya sendiri. Jadi si tokoh itu sendiri menulis biografi. Kemudian kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, jadi menulis kepada orang lain mengenai tokoh tersebut. Nah, jika berdasarkan isinya, itu biografi dibagi menjadi dua, yaitu biografi perjalanan hidup dan juga biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup itu mengenai perjalanan hidup tokoh dari awal hingga akhir, tapi kadang yang diambil itu cuma yang kesan-kesan yang penting dari perjalanan hidupnya. Jika biografi perjalanan karir itu menceritakan karir tokoh dari awal hingga dia mencapai kesuksesan. Oke, selanjutnya teks biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama, biografi politik. Nah, biografi politik ini berisi mengenai cerita seorang tokoh negara yang dilihat dari sudut pandang politiknya saja, yang memiliki sumber atau bahan dari berbagai riset. Akan tetapi, biografi politik ini tidak lepas dengan syarat akan ketentuan dari seorang penulis ataupun tokoh yang diminta untuk ditulis. Selanjutnya ialah biografi intelektual. Nah, biografi intelektual ini hampir sama dengan biografi politik, yakni sama-sama memiliki sumber atau bahan dari berbagai riset. Akan tetapi, biografi intelektual ini memiliki gaya bahasa ilmiah. Oke, yang ketiga adalah biografi jurnalistik. Nah, biografi jurnalistik ini didapatkan dari hasil wawancara dengan seorang tokoh atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pembunuh cerita. Jadi berdasarkan penerbit dibagi menjadi dua, yaitu biografi sendiri dan buku biografi subsidi. Nah, buku biografi sendiri ini biayanya itu ditanggung oleh tokoh itu sendiri, meliputi pemasaran, terus penerbitnya apa semuanya ditanggung oleh si tokoh ini. Nah, jika buku biografi subsidi itu sponsor dari orang yang menerbitkan buku biografi dari tokoh itu misalnya. Oke, selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks biografi yang disampaikan oleh Kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama menggunakan kata
contohnya pertama, berikutnya, lalu, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh teks biografi. Jadi, Cut Nyak-Dien ini lahir pada tahun 1848 dari keluarga kalangan bangsawan yang taat dengan agamanya. Dia memiliki ayah yang bernama Tengku Nantasurya, seorang bulu bala. Nah, Cut Nyak-Dien ini menikah dengan Tengku Ibrahim dan dikaruniai anak laki-laki. Nah, ketika perang Aceh yang meletus pada tahun 1873, Tengku Ibrahim ini turut aktif di garis depan dengan Cut Nyak-Dien yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada sang suami. Lalu pada saat Cut Nyak-Dien melakukan perlawanan yang kuat saat Belanda membakar masjid besar Aceh, dengan semangat yang menyala, beliau mengajak seluruh rakyat Aceh untuk terus berjuang. Saat Tengku Ibrahim gugur, di tengah kesedihan, beliau bertekad meneruskan perjuangan. 2 tahun kemudian, setelah kematian sang suami, tepatnya pada tahun 1880, Cut Nyak-Dien menikah lagi dengan Tengku Umar. Sama halnya dengan Tengku Ibrahim, Tengku Umar sama-sama memiliki semangat perjuangan yang hebat. Selanjutnya, Cut Nyak-Dien melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Umar. Nah, Tengku Umar ini termasuk orang-orang yang cerdik. Seperti pada saat Tengku Umar pernah mengecoh Belanda dengan pura-pura bekerja sama pada tahun 1893. Nah, sebelum kemudian kembali memeranginya dengan membawa lari senjata dan perlengkapan perang pihak Belanda. Namun dalam pertempuran di Maulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur. Sejak meninggalnya Tengku Umar, selama 6 tahun, Cut Nyak-Dien mengatur serangan besar-besaran terhadap beberapa kedudukan Belanda. Nah, Cut Nyak-Dien berkorbankan harta bendanya untuk dijual sebagai biaya perang. Lalu meski tanpa dukungan sang suami, perjuangannya tidak pernah surut. Perlawanan yang dilakukan secara bergerilya itu dirasakan Belanda sangat mengganggu, bahkan membahayakan penduduk pihak Belanda di tanah Aceh, sehingga pasukan Belanda selalu berusaha menangkapnya. Namun kehidupan yang berat di hutan dan usia yang mulai menua, kesehatan Cut Nyak-Dien pun mulai menurun, ditambah lagi dengan jumlah pasukan yang telah gugur akibat serangan dari Belanda. Meski demikian, ketika Panglaut Ali, yakni tangan kanan atau panglima dari Cut Nyak-Dien, menawarkan untuk menyerang, tentu saja Cut Nyak-Dien marah. Akhirnya Panglaut Ali yang tak sampai hati melihat penderitaan Cut Nyak-Dien pun dia terpaksa berkhianat dengan melaporkan persembunyiannya Cut Nyak-Dien kepada pihak Belanda dengan mengeluarkan beberapa syarat, diantaranya ialah tidak melakukan kekerasan dan harus menghormatinya. Selanjutnya, setelah diketahui tempat persembunyian Cut Nyak-Dien ini terkepung dan tidak ditangkap oleh pihak Belanda dengan kondisi yang rabun, beliau masih sempat mencabut rencong dan berusaha melawan pasukan Belanda. Nah, pasukan Belanda yang begitu banyak akhirnya berhasil menangkap Cut Nyak-Dien. Beliau marah luar biasa kepada Panglaut Ali dikarenakan telah membongkar tempat persembunyiannya. Namun walaupun di dalam tawanan, Cut Nyak-Dien masih terus melakukan kontak dengan para pejuang yang menunduk. Dengan tindakannya itu kembali membuat pihak Belanda gerah, sehingga beliau akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat pada 11 Desember 1900. Nah, tiba dalam kondisi lusuh, Cut Nyak-Dien tidak melepas genggaman tasbih. Nah, di saat itu pula Cut Nyak-Dien tidak dikenal sebagian besar masyarakat Sumedang. Nah, beliau ini dititipkan kepada Bupati Sumedang, yakni Pangeran Arya Suryatmojo bersama 2 tawanan yang lain. Salah satunya ialah bekas panglima perangnya yang berusia 50 tahun dan keponakannya yang berusia 15 tahun. Belanda sama sekali tidak memberitahu siapa para tawanan itu kepada Bupati Sumedang.
melihat kondisi cudiknya yang amat taat beragama, Pangeran Arya tidak menempatkan di penjara, tetapi di rumah Haji Ilyas, seorang tokoh agama yang bertempat tinggal di belakang Masjid Besar Sunda. Nah, perilaku beliau yang taat beragama dan menolak semua pemberian Belanda menimbulkan rasa hormat dan simpati banyak orang yang kemudian datang mengunjungi membawakan pakaian atau makanan. Lalu Cek Nyadin meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan secara terhormat di Gunung Boyo. Nah, setelah saya ceritakan, teman-teman tahu nggak di mana letak orientasi peristiwa penting dan reorientasinya? Saya tahu. Oke, silakan. Boleh bawa aja pertanyaannya. Ya, boleh. Jadi untuk yang paragraf pertama ini berisikan tentang orientasi, yaitu tentang pengenalan tokoh Cek Nyadin atau latar belakangnya. Kemudian untuk paragraf kedua sampai paragraf kelima itu berisikan tentang masalah penting, peristiwa penting yang berisikan tentang masalah yang dialami oleh Cek Nyadin. Kemudian ada reorientasi yang ada di paragraf terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang ditulis oleh penulis. Kemudian Oke, tepat sekali yang dikatakan Agung bahwasanya pada paragraf pertama, yakni masuk dalam struktur teks biografi orientasi yang menceritakan mengenai latar belakang Cek Nyadin. Lalu paragraf 2 hingga paragraf 5 yang berisikan mengenai perjuangan Cek Nyadin mulai dari awal suatu masalah dan juga perjuangan hidupnya. Lalu paragraf yang terakhir yang di paragraf ke-6 yang berisikan mengenai kesimpulan. Lalu Abu tahu nggak? Ini kan sudah kami tanda itu warna merah, kuning, hijau, biru dan ungu. Tahu nggak apa itu maksudnya? Kalau tahu dan bisa menjawab akan kami beri hadiah nih. jadi untuk yang berwarna-warna ini merupakan contoh dari kaidah kebahasaan. Jadi untuk yang warna merah itu merupakan kata ganti. Jadi yang seperti yang dikatakan dia tadi, untuk kata ganti itu merupakan isi tunggal dari kata ganti orang ketiga seperti beliau. Nah, untuk yang merah satunya ini bukan kata ganti orang ketiga, yang merupakan dia. Ini sama. Terus untuk yang kemudian itu yang warna hijau itu merupakan kata deskriptif atau kata sifat yang berada taba teguh pendirian kesekian. Kemudian untuk yang warna kuning kata kerja sambung yaitu sekarang. Dan untuk yang warna biru kata kerja pasif yang dikorbankan, kemudian dibuang, dikenal, dititipkan, dimakamkan. Sudah. Terus ada lagi kurang satu. Yang warna ungu itu apa ya? Nah itu ada yang menangkap itu termasuk kata kerja tindakan. Nah seperti membawa ini kan termasuk kata kerja tindakan. Bisa itu aja sih. Oke, silakan. Terima kasih ini buat aku ya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Oke, benar dikatakan Agung bahwasanya untuk kata yang berwarna merah ini merupakan kata ganti atau pronomina. Seperti contoh yang ada di teks ini ialah dia. Lalu yang berwarna ungu ini merupakan kata kerja tindakan seperti membakar, membawa, lalu memegang, menangkap, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang berwarna hijau yakni kata deskriptif atau kata sifat seperti simpati, marah, sedih, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang berwarna biru ini merupakan kata kerja pasif seperti dipimpin, ditangkap, dikorbankan, dan sebagainya lagi. Selanjutnya yang berwarna kuning
tidak akan menang bila kita terus mengingat kekalahan. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.